Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai dan moral untuk adik-adik sekalian. Tapi sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Paus. Jadi adik-adik, mari kita berdoa. Angkat tangannya, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ar-Rahmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai memasuki pelajaran yang akan kita pelajari, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Nurul Fatwa Hanifah Siti Umayyah. Biasa kakak dipanggil dengan sebutan Kak Nurul. Kalian bisa juga memanggil kakak dengan sebutan Kak Nurul ya. Nah, gimana kabarnya adik-adik semua? Tetap semangat kan? Walaupun sekarang kita belajar melalui via online, tapi adik-adik harus tetap semangat. Sebelum kita lanjut, kakak ingin bertanya, gimana keadaan adik-adik sekarang? Sehat? Pastinya harus tetap sehat ya, karena kita harus tetap mengamati protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Pertama yaitu jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan selalu bawa hand sanitizer setiap kali keluar rumah, dan berjaga jarak terhadap orang-orang di sekitar. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu kerjasama. Ayo, siapa di sini yang suka membantu teman-temannya ketika ingin merapikan mainan? Atau siapa di sini yang suka bekerja sama dengan temannya agar pekerjaannya cepat selesai? Ayo, angkat tangan. Oke, jadi adik-adik, kerjasama dalam suatu tim memerlukan hati yang tulus. Kerjasama merupakan sikap atau perilaku yang baik untuk ditirukan oleh adik-adik sekalian. Misalnya, kerjasama dalam permainan. Contohnya, adik-adik ingin bermain bakar benteng. Ayo, siapa yang sudah pernah main bakar benteng? Permainan itu membutuhkan kerjasama yang kuat dari kedua tim. Yang kedua yaitu tentang kedisiplinan diri. Ayo, kakak mau tanya sekarang, siapa yang suka bangun pagi? Angkat tangan. Terus siapa yang setelah bangun pagi langsung merapikan tempat tidurnya? Kemudian langsung bergegas mandi dan bersiap diri memakai seragam untuk bersekolah. Siapa yo? Ya, itu ada lagunya loh adik-adik. Gimana lagunya? Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Yeay. Ayo, siapa yang selalu kayak begitu setiap paginya? Kakak harap semua adik-adik selalu begitu setiap paginya ya. Kenapa kita harus begitu? Karena kedisiplinan merupakan satu norma yang penting bagi adik-adik semua. Kenapa bisa dibilang penting? Karena kedisiplinan akan membangun karakter adik-adik sekalian untuk menjadi lebih dewasa. Kenapa bisa demikian kakak? Karena dengan disiplin kita bisa menghargai waktu yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita harus tetap disiplin, oke?
ketiga yaitu tentang kejujuran. Ayo, kakak mau tanya nih, sekarang di sini siapa yang pernah bohong sama kedua orang tuanya? Kakak harap jangan ada yang pernah bohong ya sama kedua orang tuanya, karena berbohong merupakan satu norma yang tidak boleh dilakukan oleh adik-adik sekalian. Karena kebohongan merupakan suatu amal jelek yang jika dikerjakan akan mendapat dosa. Adik-adik tentunya tidak inginkan kalau kalian mendapat dosa. Kakak harap jangan ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak mendapat dosa dan kita mendapat pahala? Yaitu caranya dengan kejujuran. Kejujuran adalah suatu sikap di mana adik-adik berani berbicara sesuai dengan kebenaran. Contohnya, misalnya, kalau seandainya di sekolah adik-adik punya mainan, lalu teman-teman adik-adik ingin meminjam, tapi adik-adik malah bilang kalau mainannya itu rusak. Padahal mainannya tidak rusak, hanya karena adik-adik tidak ingin meminjamkan mainan tersebut kepada temannya adik-adik, jadi adik-adik bilang kalau mainan itu rusak. Nah, itu sudah suatu kebohongan. Jadi tidak boleh. Berkatalah sejujurnya, berkatalah dengan yang penuh dengan kebenaran. Padahal seharusnya adik-adik harus berkata jujur bahwa mainan adik-adik itu masih ada, karena itu juga merupakan salah satu nilai kejujuran yang dirangkap dengan nilai kerjasama. Siapa tahu kalau adik-adik bermain bersama, maka nilai adik-adik akan menjadi lebih besar. Jadi kita harus belajar dengan kejujuran. Terus contohnya lagi, kalau seandainya guru di sekolah menanyakan kepada adik-adik apakah adik-adik sudah mengerjakan tugas. Jika adik-adik belum mengerjakan, maka jawab dengan kebenaran yang ada. Jadi jawab saja, saya belum mengerjakan tugas ibu, saya belum mengerjakan tugas bapak. Tidak apa-apa. Bahkan jika adik-adik berkata jujur, maka guru akan lebih menyayangi adik-adik. Kemudian yang keempat yaitu norma tentang tanggung jawab. Jadi adik-adik udah ngerti belum nih tentang tanggung jawab? Kakak kasih contohnya ya. Jadi tanggung jawab itu seperti ini. Jika adik-adik sekalian diberi mainan oleh kedua orang tua adik-adik, adik-adik harus bisa menjaga mainan tersebut. Ya, harus dirawat, harus dijaga dan jangan sampai hilang. Kenapa? Karena kita sudah diberikan mainan. Jadi kita harus merasa memiliki barang tersebut. Jika kita sudah merasa memiliki barang tersebut, maka kita harus bertanggung jawab untuk menjaganya dan jangan membiarkannya sampai rusak ataupun sampai hilang. Nah, jadi tentang tanggung jawab di sini yaitu bagaimana kita bisa mengerjakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Contohnya seperti tadi tentang menjaga mainan, atau contohnya seperti memelihara kucing. Siapa di sini yang punya kucing di rumahnya? Hayo angkat tangan. Oke, sama halnya seperti memelihara kucing nih adik-adik. Kalau kita sudah memiliki kucing, kan pasti kita harus menyayanginya. Kita harus memberinya makan, kita harus merawatnya, kita harus memandikannya, harus disayang-sayang, ya kan? Harus diajak bermain tentunya. Nah, perilaku adik-adik yang seperti itu sudah menyontohkan sebagai bentuk dari tanggung jawab. Karena adik-adik sudah berani untuk memelihara hewan dan adik-adik sekalian sudah berani untuk bertanggung jawab merawatnya. Jadi itu contoh kecilnya. Kakak harap adik-adik bisa memiliki sikap tanggung jawab seperti yang kakak jelaskan barusan ya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, ayo ada yang tahu nggak yang terakhir ini norma tentang apa? Iya benar, norma yang kelima yaitu tentang bersikap sopan dan santun. Ayo, pasti adik-adik sekalian sudah sering dengarkan dari orang tua adik-adik sekalian kalau kita sebagai anak yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua.
Kakak bercontoh, misalnya adik-adik harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Bukan hanya dengan kedua orang tua, melainkan dengan orang yang lebih tua dari adik-adik sekalian. Contohnya, menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati teman sekelas. Ya, intinya teman-teman adik-adik sekalian harus bersikap sopan dan santun. Apa sih sopan dan santun sebenarnya itu? Sopan itu merupakan suatu etika yang harus dikerjakan oleh semua orang, terutama untuk adik-adik sekalian. Jadi bersikap sopan itu seperti menghargai atau menghormati orang yang lebih tua. Jadi kita tidak boleh semena-menanya membentak atau meneriaki orang yang lebih tua dari kita. Apalagi sampai-sampai kita memarahi atau membentak kedua orang tua kita. Tidak boleh ya adik-adik, karena membentak merupakan perilaku yang tidak baik. Ya, tentu adik-adik tidak ingin mendapat dosa kan karena telah membentak kedua orang tua. Jangan sampai adik-adik. Santun. Ayo, santun itu apa? Santun merupakan teman dari sopan, jadi kalau digabungkan sopan dan santun. Ya, jadi intinya kita tidak boleh melawan kepada orang tua kita, melawan guru, melawan kakak, atau melawan orang yang lebih tua daripada kita, karena itu merupakan suatu tindakan tercela yang tidak boleh kita lakukan. Kakak harap adik-adik paham ya. Ada satu cerita yang mengisahkan tentang anak yang tidak sopan kepada orang tuanya. Jadi, di zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak laki-laki yang sangat penurut dengan orang tuanya. Dia hanya tinggal berdua dengan ibunya. Lalu kemudian anak laki-laki itu merantau atau berpergian jauh untuk mencari rezeki. Ketika sampai di kota, anak tersebut menjadi kaya raya dan sukses. Semuanya berkat apa? Berkat doa-doa yang dipanjatkan oleh sang ibu kepada anaknya. Jadi setiap malam sang ibu itu selalu berdoa kepada Tuhan agar anaknya diberikan umur yang panjang dan juga rezeki yang berlimpah di tanah rantauannya. Ketika anaknya telah sukses, dia pulang ke kampungnya. Namun, siapa disangka dia malah tidak mengakui bahwa orang tua itu adalah orang tuanya. Dia tidak mengakui bahwa ibu yang sudah tua itu merupakan ibunya. Dia malah berkata kasar kepada ibunya, dia membentak ibunya, dan dia memaki ibunya. Kemudian, tidak lama setelah itu, ibunya merasa sakit hati karena telah dibentak oleh anaknya. Dan ibunya pun berdoa kepada Tuhan untuk sekali lagi. Ibunya berdoa, semoga anaknya dikutuk menjadi batu. Dan benar saja, kalian tahu adik-adik, anak yang kaya raya itu, dia dikutuk langsung sama Tuhan menjadi sebuah batu. Masya Allah, tentunya kita semua tidak ingin menjadi batu kan? Siapa yang mau menjadi batu? Hanya bisa diam dan termenung. Seketika hati anak itu pun menyesal telah membentak ibunya. Namun apa mau dikata? Anak tersebut telah menjadi batu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu karena apa adik-adik? Kenapa dia bisa menjadi batu? Ayo, kenapa? Ya, benar. Karena dia tidak sopan kepada ibunya dan membuat ibunya sakit hati. Makanya kehendak Allah itu lebih manjur ketika ibunya berdoa supaya anaknya menjadi batu, karena anaknya durhaka. Tentunya adik-adik sekalian tidak boleh menjadi anak yang durhaka ya. Makanya itu penting ditanamkan sejak dini moral-moral kesopanan kepada diri adik-adik sendiri. Harus saling ingat kalau kita tidak boleh menyakiti hati kedua orang tua kita dengan perkataan kita yang tidak benar ya. Jadi kakak harap kalian bisa menjaga perasaan orang tua kalian dengan bersikap sopan dan santun. Seperti ada lagunya nih, coba kita nyanyi sama-sama ya.
Satu, satu, ku sayang ibu. Dua, dua, juga sayang ayah. Tiga, tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Nah, lagu tersebut merupakan salah satu contoh tentang sikap dan perilaku yang harus kita lakukan kepada orang yang lebih tua atau orang yang ada di sekeliling kita. Jadi intinya kita harus saling menyayangi satu sama lain. Gimana adik-adik, sudah mengerti belum tentang yang kakak jelaskan? Kakak harap adik-adik sekalian mengerti dan bisa menjalankannya di kehidupan sehari-hari. Coba kita ulang, ada norma-norma apa aja sih yang tadi udah kakak jelaskan? Ayo, yang pertama, ada norma apa? Ya, norma kerjasama. Yang kedua, ada norma tentang kedisiplinan diri sendiri. Yang ketiga, ada norma tentang kejujuran. Yang keempat, norma tentang tanggung jawab. Dan yang kelima, norma tentang sopan dan santun. Oke, kayaknya kakak rasa semuanya sudah pada mengerti ya. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Ayo, gimana tuh berdoa? Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Wala asri innal insana lafil husri inna lazina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bil sobri. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, kakak harap pembelajaran kita hari ini menyenangkan ya. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Kakak Nurul Fatwa pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.